Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas leadership motivation ya. Ada sedikit motivasi terkait leadership ya. Kita sih sebenarnya kemarin kita sudah belajar tentang leadership dasar gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas tentang motivasi dari seorang leadership gitu ya. Leadership dan motivasi. Oke, leadership adalah orang-orang yang menginspirasi dengan keteladanan, memiliki suatu kepribadian yang nyata, dan hasilnya memiliki kepribadian yang nyata hasilnya, dan inilah kemampuan utama untuk dapat menjadi seorang leader. Ya. Dia memiliki kemampuan untuk menginspirasi, dan menginspirasi itu perlu ada sebuah influence ya, sebuah cara mempengaruhi gitu ya. Inspirasi itu pasti akan membuat orang terpengaruh gitu. Jadi ketika dia menjadi seorang pemimpin ya, layaknya dia memang menginspirasi banyak orang, makanya dia biasanya banyak followernya dan memiliki kepribadian yang nyata hasilnya. Jadi nyata hasilnya, dan ketika dia melakukan dia mau menginginkan hak misalnya gitu, kita harus menjadi orang yang anti korupsi misalnya. Dia mengutarakan itu, maka dirinya sendiri tidak melakukan hal-hal itu gitu ya, sehingga itu diinspirasi oleh orang-orang lain. Dia hebat, ya, diikuti oleh orang-orang lain dan followernya. Dan ini adalah kemampuan dasar ketika memimpin. Seorang pemimpin ketika dia tidak menjadi contoh, ya, tidak menjadi inspirasi bagi followernya, ya, maka dia bukan disebut pemimpin gitu. Bagaimana bisa dia disebut pemimpin kalau dia tidak menginspirasi? Jadi kata kuncinya adalah dia menginspirasi dan mempengaruhi yang pertama. Ya, kemarin mempengaruhi dan menginspirasi. Oke. Nah, ini adalah kemampuan seorang leadership banyak ya. Kemarin saya sudah singgung terkait manajemen, ya, ini salah satunya ya, manajemen. Kemarin sudah saya singgung tentang manajemen. Maka seorang leadership, leader ya, dan kemampuan pemimpin gitu ya, dia memiliki kemampuan manajemen. Manajemen. Dia juga punya kemampuan teamwork. Teamwork itu apa? Teamwork itu bekerja dalam tim, ya. Dia tidak bekerja sendiri, tapi dia bekerja bersama-sama di dalam tim. Ya. Terus dia punya visi ke depan. Dia punya step dalam hidupnya, hari ini saya mau seperti apa, besok mau seperti apa, kemudian dalam jangka waktu sekian dia mau jadi seperti apa, dalam jangka waktu panjang dia mau jadi apa, gitu ya. Itu dia visi. Ya. Jadi seorang leader itu dia punya visi jauh menatap ke depan, tidak hanya saat ini, tapi dia pun menatap ke depan, gitu ya. Dia juga punya support. Support ini atau kemampuan untuk mempengaruhi, support itu memotivasi, gitu ya. Bisa jadi salah satu memotivasi ya. Support itu mendukung lah ya, motivasi lebih lagi. Dia mendukung ya. Kemampuan seorang pemimpin itu dia mampu mendukung, dia mensupport siapapun, ya, dari depan, dari belakang, dari tengah, gitu ya. Itu adalah seorang pemimpin. Terus dia punya motivasi. Motivasi ini pada dirinya tidak hanya dia dapat dari orang lain, tapi dia punya self motivation, ya. Jadi dia tidak perlu orang lain, gitu ya. Dia sudah bisa memanage dirinya sendiri dengan motivasi dirinya, dan dia bisa mengutarakan itu motivasinya sendiri juga untuk orang lain. Dia punya juga responsibilitas. Responsibilitas itu seperti apa? Tanggung jawab. Ya, responsibilitas itu tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan untuk yang dia pimpin.
Nah, kalau dia belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka dia tidak bisa bertanggung jawab untuk pada orang lain, gitu ya. Jadi, kalau dia hanya bisa bertanggung jawab pada orang lain, tapi tidak bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, dia disebut dengan bos, ya. Tapi harus dua-dua, jadi responsibilitas pada dirinya juga kepada pengikutnya, followernya. Dia mampu berkomunikasi, ya, mampu bukannya berbicara ya, bukan hanya mampu berbicara, tapi dia mampu berkomunikasi, mampu mengutarakan pemikirannya, apa yang ada dalam otaknya, apa yang visinya dia punya, dan mampu dia utarakan kepada orang lain dengan komunikasi yang baik dan bisa dimengerti oleh orang lain. Kemudian dia mempengaruhi. Nah, itu yang kemarin juga sudah saya sampaikan, influence, ya. Terus juga dia adalah seorang mentor. Seorang mentor itu ya tadi ya bukannya seorang hanya sekadar guru, tapi dia juga memberikan motivasi. Dia bisa sebagai teman, bisa sebagai sahabat, bisa sebagai orang tua, bisa sebagai guru, gitu ya. Bahkan bisa juga sebagai tempat curhat gitu ya. Itu adalah mentor ya. Mentor itu lebih dari seorang guru, bukan misalnya kalau guru itu hanya transfer ilmu ya, tapi kalau mentor itu lebih dari itu. Dia juga punya etika. Nah, orang-orang yang hanya berbicara asal ngejeplak misalnya ya bahasanya, atau dia berbicara tidak kadang ngaling-ngaling, tidak lihat kanan kiri gitu ya, itu orang-orang tidak punya etika. Tapi orang pemimpin dia punya etika. Ya, berbicaranya seperti apa, bergiliran gitu ya, terus kemudian gitu berstep-step gitu, terus kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain. Misalnya ini salah satunya ya, itu ada etika. Etika itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan di masyarakat ya, sesuatu kebiasaan di masyarakat umum yang sudah dilakukan secara bertahun-tahun gitu. Decision dia bisa mengambil sebuah keputusan dan memiliki kontribusi. Ya, jadi kontribusinya apa? Dia punya buku misalnya salah satunya. Terus kemudian dia juga punya lembaga konsultan misalnya, atau dia punya lembaga pendidikan. Dia punya kontribusi untuk masyarakat, jadi punya pengabdian. Gitu ya, kontribusinya tidak hanya untuk dirinya saja, gitu ya. Kontribusi itu kan bisa dimanfaatkan. Yang namanya kontribusi itu adalah bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu memberikan kontribusi, ya, memberikan manfaat bagi orang lain. Entah dia punya lembaga pendidikan, entah dia punya lembaga konsultan, sebagainya, ya, itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini adalah gambaran anak muda, ya. Gambaran anak muda. Ini adalah gambaran anak muda zaman sekarang tentang leadership. Ya. Kalian pasti kenal semua nih. Ini pasti 2016 ya, udah mungkin udah beda ya. Udah Raditya Dika, ini dan lain sebagainya ya. Selebgram, seleb-tweet, ya, youtuber, ya, itu adalah gambaran leader. Jadi anak muda sekarang, ya. Itu organisasi, ya, dan teman, ini gambaran seorang leader bagi anak muda zaman sekarang. Ini kalau yang sekarang ini apa entah masih nggak ya ini ya yaitu apa lari ya apa lari siapa apa ya, dan ini orang-orang Korea nih ya, Islam Islam oke, ini gambaran gitu ya, yang itu banyak followernya dan mampu mempengaruhi. Nah, dari generasi ke generasi yang disebut dengan ini banyak gitu ya. Jadi setiap generasi itu punya yang namanya karakteristik ciri-cirinya masing-masing. Kalau sekarang generasi alpha ya, yang terdeteksi ya, yang lahirannya 2010 sampai sekarang kan masih ada lagi
2010 sampai sekarang itu generasi alpha, belum ada versi nih, ya. Jadi biasanya menghargai keberagaman. Nih orang-orang yang sudah lahir tahun 46 sampai 64 ini dia berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, ya. Untuk pemerintah, generasi X, individualis, luas, skeptis, ya. Nah, karakteristik ini semua, ya, generasi milenial ya, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, haus perhatian. Generasi Z menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, juga berbagi, berorientasi. Apa ciri-ciri ini semua akan mempengaruhi kepemimpinan seorang ke depan, seorang bangsa ke depan, ya. Jadi diri bangsa ke depan. Jadi kalau yang kita sekarang masih dipimpin oleh generasi X, ya, tahun 65 sampai 1976, individualis. Nah, ini pemimpin-pemimpin kita di generasi X, ya. Jadi gambarannya berarti, ya, jadi individualis, ya, skeptis terhadap wewenang, jadi ada sedikit egois, ya, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Ini pemimpin kita sekarang, oke. Siapa nih generasi Z? Ini juga ciri-cirinya. Oke, nah. Kalau kalian lahir di tahun ini, ya, generasi Z, ya, itu kalian berarti di generasi Z, ya. Jadi kalian ini generasi Z, ya, menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, ya, suka berbagi dan berorientasi target. Harusnya, ya, seperti itu, ya. Di generasi Z itu dia kelahirannya tahun 95 sampai 97, ya. Banyak nonton YouTube, ya kan, berjiwa entrepreneur, ya, sebenarnya harusnya berjiwa karena kami sekarang menjamur online shop itu banyak dipegang oleh anak-anak muda, ya. Aktivis sejati ingin membagi dunia menjadi lebih baik, ya, dengan secara online, apalagi sekarang pertemanannya luas berkat teknologi, ya, sangat terbuka dengan hal-hal baru. Jago teknologi itu yang bagusnya kreatif, ya, sangat independen dan sangat menghargai privasi. Nah, bagaimana menjadi leader dari generasi? Nah, bagaimana sih, ya, kalian mau jadi leader di generasi Z ini, ya? Fokus pada potensi positif. Apa yang tadi yang generasi potensi positifnya? Ciri positifnya itu jago teknologi, ya, berjiwa entrepreneur, multitasking, yang menggunakan media dan jangka waktu. Jadi saat kuliah sekarang juga bisa jadi kalian sedang mendengarkan, sedang melakukan hal yang lain, gitu, ya, multitasking. Jadi ini yang dimunculkan, jago teknologi, kita jago teknologi, menggunakan teknologi ini dengan baik, kita akan menjadi leader yang baik di masa depan. Jadi jangan jago teknologi tapi menggunakan hal-hal yang tidak baik, misalnya dari hal-hal yang tidak berguna, nonton sepanjang hari, nanti yang tidak baik, ya. Jago teknologi apa yang bisa saya kontribusikan nanti. Karena ini ciri-cirinya juga salah satu dia memberikan kontribusi. Saya mau buat petisi misalnya, ada yang kurang bagus nih, dia buat petisi atau apa. Atau bisa jadi yang berikutnya adalah berjiwa entrepreneur, berjiwa kewirausahaan. Nah, kan banyak bisa jadi online shop, ya, nggak usah modal lah, ya, jadi entrepreneur online shop itu, ya, bukan modal kepercayaan, ya. Kita share gambar aja, ya, di status kita, orang mau beli tinggal dropship, gitu, ya, dan lain sebagainya, itu kan bisa, ya. Jadi tidak perlu bermodal jiwa entrepreneur. Jadi HP ini yang kalian miliki ini bisa digunakan sedemikian mungkin, gitu, ya, bisa untuk menjadi lebih baiknya
multitasking, jadi bisa kemana aja. Dia kuliah sambil mengerjakan yang lain. Ya. Fokus pada potensi yang ada pada diri generasi Z, karena leadership bukan masalah tentang memimpin, tapi juga tentang yang dipimpin. Ya. Jadi bukan oh saya followernya juga masih sedikit, belum bisa jadi pemimpin, bukan. Ya, bukan hanya memimpin orang-orang itu, tapi juga tentang dipimpin. Dan kita mau nggak dipimpin? Dipimpin oleh diri kita sendiri. Jadi orang-orang yang baik, ya, menjadi orang-orang yang positif saja, gitu ya. Dan kita akan dipengaruhi orang lain akan melihat kita, dan kita akan mempengaruhi orang lain, gitu ya. Itulah kita sebenarnya seorang leader. Ya. Tidak perlu jadi ketua sebuah organisasi, ya, tapi jadi seorang yang baik saja, dan orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang mengikuti kita jadi seorang pemimpin. Jadi tingkatan leadership itu ada leadership fungsional, ada leadership struktural, ada juga keduanya, dan keduanya harus seimbang. Ya. Leadership fungsional itu adalah membawa diri dimanapun dan kapanpun. Jadi secara fungsi kita manusia, apalagi kita adalah khalifatul arti, kalau bahasa Al-Quran, kita adalah mewakili Allah di muka bumi. Ya. Jadi kita membawa diri kita mau seperti apa? Kita mau dilihat orang lain seperti apa? Kita mau dilihatlah orang lain sebagai orang yang bergajulan, ya, orang yang pura-pura, atau orang yang disiplin, atau orang yang mau orang yang baik, atau seperti apa? Membawa diri kita. Ya, orang kan melihat tuh, jadi kita jadi gambaran orang lain. Oh, dengan si A, oh orangnya mau begini. Jadi dia orangnya mah sukanya begini. Nah, itu sudah gambaran orang. Bagaimana fungsi kita membawa diri kita dimanapun, kapanpun, ada orang tua kita, atau ada dosen kah, atau enggak. Nah, itu kan secara fungsional. Kalau secara struktural, ya, menjadi orang dewasa atau yang diamankan pada situasi tertentu, misalnya ketua organisasi tertentu. Fungsi struktural, jadi dia secara struktur ada namanya, itu tercantum ketua di mana, atau kabit, atau sekbid, atau apa gitu ya. Itu adalah secara struktural, ya, mau nggak mau dia memang harus memimpin sidang, rapat, dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kalau secara fungsional itu tidak terbatas waktu. Dan ini seharusnya, ya, keduanya harus seimbang kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik, ya, dan profesional. Fungsional lebih tinggi, ya. Kalau secara fungsional itu lebih tinggi egoisme, narsisme, atau overtrading. Ya, kalau ya, kalau kita lebih mementingkan tapi ini harus diingat, kalau misalnya fungsional terlalu tinggi, maka yang terjadi kita akan menjadi orang-orang yang egois, ya, orang-orang yang narsis, ya, overtrading. Kepedean juga nggak bagus, pede bagus, tapi terlalu pede juga nggak bagus. Kemudian struktural terlalu tinggi misalnya, kita akan menjadi orang-orang yang workaholic, lupa makan, lupa istirahat, ya. Dan kemudian itu akan berpengaruh pada kesehatan, ya. Kemudian dia akan menjadi bos yang arogan, ngebosi lah gitu ya, arogan gitu ya. Tapi kalau semuanya seimbang, maka egoisme bisa diminimalisir, ya, narsisme juga, overtrading juga, workaholic tidak terlalu gitu, bekerja tapi tidak terlalu gitu ya. Dia ngebosi tapi tidak arogan gitu ya. Itu adalah fungsi dari keseimbangan leadership kita secara fungsional dan struktural. Nah, bagaimana menyeimbangkannya? Memiliki prinsip hidup. Ya. Bagaimana kita mau menyeimbangkan fungsional kita dengan struktural kita? Gitu ya, suatu saat
Mungkin kita sekarang belum masuk dalam organisasi sih ya, tapi kita jadi kakak kan, atau kita jadi kakak kelas lah paling enggak ya. Teman-teman kan di sini kan udah semester 6 ya, kali udah jadi kakak kelas lah, senior gitu ya. Nah, itu udah secara struktural kalian sudah menjadi leader gitu ya. Kakak adik-adik kelas tuh tadinya pasti pada melihat gitu ya, ini orang gimana gitu. Nah, bagaimana menyeimbangkan tadi fungsional dan struktural, memiliki prinsip hidup. Nah, ini yang kadang-kadang yang saya kurang percaya bahwa anak zaman sekarang dia nggak punya prinsip hidup. Jadi saya coba ya, nanti saya coba tes ya di grup. Saya akan minta ya, apa sih prinsip hidup kalian? Satu bait saja. Kalau bisa di komentar nanti di bawah ya, silahkan di komen. Ya. Ini berpendirian teguh. Ya. Jadi memiliki prinsip hidup, prinsip saya adalah saya tidak mau korupsi, saya tidak mau kolusi. Prinsip saya nih, gitu ya. Udah seperti itu akan menjadi dan mendarah daging di dalam hidupnya, walaupun apapun yang terjadi, segala sesuatu yang ada hubungannya ke sana, yang akan berakibat pada terus prinsip hidup saya tidak akan mau melakukannya. Gitu. Ya, berpegang teguh. Dan makanya dia harus berpendirian teguh. Itulah memiliki prinsip hidup, maka dia harus menjadi orang-orang yang berpendirian teguh. Kalau tidak, maka prinsip hidup hanya menjadi sebuah catatan di lembaran kertas saja, tapi tidak menjadi sebuah hal yang nyata dalam hidupnya, gitu ya. Dia juga harus jujur, ya. Jadi orang jujur itu dimanapun dan saat kapanpun, gitu ya, dia harus melakukan itu, gitu ya. Jujur terhadap diri sendiri bahwa saya memang belum menjadi orang yang baik. Oh ya, tadi saya melakukan itu tidak seharusnya, menyadari kesalahan ya. Kalaupun sudah terlanjur kita berucap, maka kita menyadari kesalahan kita dengan introspeksi diri. Kemudian proaktif itu seperti apa sih? Proaktif itu misalnya nih ada banjir nih ya sekarang ya. Terus kita sebagai anak muda ngapain? Apa kita orang viral aja? Lakukan gitu ya, cari apa, charity lah, melakukan charity lah gitu ya, menggalang dana nanti disumbangkan kemana yang membutuhkan gitu ya, atau tidak dalam kondisi banjir atau covid sekarang nih, yang satgas membantu satgas covid ya, gimana banyak misalnya yang tidak pakai masker, kita kumpulin dana, kita beli masker, kita kasih masker misalnya, itu proaktif. Jadi proaktif itu melihat sebuah kejadian dan dia mau merubah kejadian itu, dia dilakukan dengan cara dia sendiri, itu proaktif dengan cara yang baik pastinya ya. Itu fleksibel itu dalam arti selama itu tidak menggerus prinsipnya, maka dia bisa masuk ke lini masa manapun ya, mau ke Muhammadiyah, mau ke NU gitu ya, mau ke aliran apa yang memang tidak mengerus prinsipnya, sah-sah saja gitu ya. Makanya yang pertama yang harus dilakukan, kita punya prinsip hidup dulu gitu. Kalau punya prinsip hidup, maka fleksibelnya itu nanti akan menjadi orang yang bunglon. Nah itu kan bunglon, jadi orang ngomong A ikut A, ngomong C ikut C, ngomong Z ikut Z. Nah harus pertama dulu nih punya prinsip dulu, baru fleksibelnya itu akan menjadi lebih baik, akan menjadi baik gitu ya, nggak tinggal seperti bunglon dan terombang-ambing. Terus dia juga harus komunikatif ya, mengutarakan pendapatnya. Salah satunya cerdas dan percaya diri. Cerdas itu berarti dia banyak menyambungkan, kita udah belajar logika ya. Di logika itu kan saya udah bilang, namanya orang nalar itu adalah orang yang cerdas. Kenapa nalar itu adalah dia bisa menyambungkan satu informasi dengan informasi lainnya. Itu adalah orang-orang yang cerdas gitu ya. Tapi kalau dia punya informasi itu dia hanya seliweran aja, tidak bisa dia sambungkan, maka dia tidak menjadi orang yang cerdas, hanya orang yang menangkap saja informasi ya, tapi tidak menggunakan informasi itu dan menyambungkannya, maka dia bukan orang cerdas. Itu makanya harus cerdas. Kita baca buku apa saja, pengetahuan kita apa saja,
kemudian kita simpulkan dalam diri kita diskusikan dengan orang lain, dan itu kita menjadi orang-orang yang cerdas, ya. Dan percaya diri, ya kita harus percaya diri, pede. Bagaimana menumbuhkan pede? Ya kita banyak diskusi dengan orang lain, ya. Orang-orang yang berpotensi tentunya ya. Tapi kalian sekarang sudah semester 6 nih. Harusnya banyak ngobrol dengan para dosen, kayak mengambil judul apa nih besok. Jadi jangan udah mepet-mepet mengambil skripsi, ya. Semester 8 baru puing-puing tentang baru bingung tuh mau ambil judul apa. Gitu, ya. Dari sekarang sudah tahu. Ya. Antusias dan tidak mager. Seorang pemuda harusnya memang begitu, dia nggak mager. Ini sekarang karena zamannya kaum rebahan tadi ya, jadi banyak yang mager. Juga susah ya. Walaupun sebenarnya mager itu tidak harus bergerak keluar ya, apalagi dalam kondisi sekarang. Jadi dia bergerak dengan jempolnya nih. Nah, itu kan apa yang bisa? Ya. Disiplin dan teratur. Nah, ini disiplin dan teratur. Misalnya apa sih, bangun pagi saya melakukan ini. Kalau lagi banyak kita list tuh, to-do list namanya ya. Kita list. Apa yang harus kita lakukan pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Itu. Nah, disiplin melakukannya dan teratur. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Kita harus menjadi orang-orang yang evaluatif terhadap diri kita maupun terhadap organisasi kita. Nah, semua yang di atas ini tidak akan berarti apapun kalau kita tidak menjadi orang-orang yang evaluatif. Oke, bagaimana menyimbangkannya? Nah, itu tadi ya. Margaret Thatcher. Dulu dia seorang perdana menteri Inggris ya. Margaret Thatcher jadi mengatakan bahwa disciplining yourself to do what you know is right and important. Meskipun ya, jadi kedisiplinan pada diri kita akan menjadi yang kita lakukan gitu ya, terhadap diri kita yang kita lakukan adalah akan menjadi sesuatu yang baik dan sangat berharga. Meskipun itu sulit, gitu ya. Ini adalah sebuah kebanggaan ya. Ini nanti satu saat akan menjadi sebuah jalan yang terbuka untuk sebuah kebanggaan ya, estimasi diri ya, dan satisfaction personal itu kepuasan ya, kepuasan tersendiri di dalam diri kita. Jadi orang-orang yang disiplin itu, maka dia nanti suatu saat nanti akan, ini ada sesuatu yang berharga gitu ya. Mungkin saat ini belum terlihat hasilnya, tapi suatu saat nanti dia akan menjadi sebuah kebaikan ya di kehidupan berikutnya, kehidupan nyata gitu ya, dan bukan dia masa depan dia gitu ya, suatu kebanggaan ya, estimasi diri ya, dan bersama satu kepuasan tersendiri begitu sekali ya. Jadi kita perhatikan apa yang menjadi kata-kata kita ya. Watch your thought, apa yang menjadi kata-kata kita, maka yang sebelum, maka dia akan menjadi perhatikan apa yang kita ucapkan, maka dia akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata ya, kata-kata itu akan menjadi aksi kita. Perhatikan aksi kita, maka aksi kita itu akan menjadi habit, itu kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, dan kebiasaan kita itu lama-lama akan menjadi karakter ya. Dan terakhir, perhatikan karakter kita. Jadi, dan karakter itu akan menjadi destiny itu apa itu ya? Takdir hidup kita. Gitu ya. Jadi kita mau jadi orang mager, asal mau jadi seorang santai aja. Itu kata tuh.
itu ucapan ya, maka dia menjadi kata-kata itu akan jadi aksi. Nah ya udah saya biasa-biasa aja, udah aksi kita nyantai gitu, cuek ya dan lain sebagainya. Aksinya kayak gitu, kebiasaannya jadi dia males, ada apa-apa udahlah kerjain aja sendiri, urusin orang lain ngapain gitu, dan males itu jadi kebiasaan, jadi karakternya cuek, nggak peduli sama orang lain ya. Dan akhirnya hidupnya nanti akhir hidupnya itu akan menjadikan dia menjadi orang-orang yang ya begitu-begitu aja gitu ya hidupnya. Dia menjadi karyawan, dia akan naik tingkat jadi karyawan, jadi apa punya perusahaan sendiri, misalnya nggak akan jadi karyawan ya sudah jadi karyawan misalnya ya. Jadi nah, itu dia akan jadi seperti itu. Oke, itu ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya di kolom chat ya, atau di WhatsApp boleh. Silakan. Terima kasih.